Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Iya, mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari tidak asing dengan nama seorang penulis tersohor, Mark Twain. Dia seorang Amerika yang tersohor karena tulisan-tulisan bukunya, buku cerita maupun buku-buku yang lain. Dan tulisannya sangat digemari oleh banyak orang. Mark Twain adalah orang yang terkenal dan hampir semua kalangan atas bawah kenal dengan Mark Twain ini. Suatu ketika dia diundang untuk makan bersama oleh Kaisar Jerman. Dalam satu meja makan bersama, Mark Twain dan Kaisar Jerman ini bercerita untuk mengetahui lebih dalam, untuk lebih mengenal masing-masing pribadi, sehingga mereka bisa menjadi lebih akrab, lebih mengerti, dan bisa saling untuk menghormati satu dengan yang lain. Nah, pada saat dia mau berangkat ke undangan perjamuan itu, anak gadisnya bilang ke Mark Twain, "Ayah, begitu banyak ayah kenal orang dan segala sesuatu. Orang-orang dari lapisan bawah, rakyat marginal maupun kalangan atas, para pemimpin yang terkenal, hampir semua kenal ayah. Tetapi ada satu yang kurang. Ayah belum mengenal Tuhan." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin apa yang dikatakan gadis ini berlaku juga untuk banyak orang di zaman sekarang ini. Bahwa banyak orang ingin mengenal Allah tetapi tidak sungguh-sungguh bisa mengenal Allah. Mereka lebih sering mengenal orang dan hal-hal yang lain yang tampak dalam indera saja, tetapi melupakan eksistensi Allah itu sendiri. Padahal pengenalan akan Allah ini sangat penting dan menentukan setiap pribadi untuk mendapatkan kehidupan bahagia dan kekal. Kita baca tadi dalam Injil bahwa dalam doanya Yesus menunjukkan pada pengenalan kepada Allah yang akan membawa pada pengenalan yang lebih mendalam dan akan membawa kepada kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya dan mengenalnya. Bagaimana tadi dikatakan dalam Injil, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa mengenal lebih dalam Allah dan utusannya Yesus Kristus dalam kehidupan? Banyak cara. Bahwa kita bisa lebih sering bertemu dengan Allah secara intens, membiasakan diri untuk berkomunikasi dengan Allah lewat membaca firman dalam kitab suci. Kita berdoa juga dengan intens, baik secara pribadi maupun bersama, di keluarga maupun di lingkungan. Kita mau untuk secara pribadi maupun bersama-sama saling mengenal satu dengan yang lain dengan terbuka, membuka hati, memperhatikan sesama dan mau untuk mendengar adalah antara lain cara-cara untuk bisa berjumpa dengan Allah dengan ketulusan hati
Dengan lebih sering bertemu dengan Allah ini, kita akan diarahkan kepada bukan hanya sekedar mengenal, tetapi kita lalu bisa ke arah mencintai Allah. Orang yang sungguh-sungguh jatuh cinta itu biasanya pengennya ketemu terus-menerus ya. Ada perasaan rindu, kangen kalau tidak ketemu. Ya seperti orang-orang yang pacaran, anak-anak muda ya, nggak ketemu pacarnya semalam aja sudah ngigo, ya pengen ketemu. Lalu dia buka HP bagaimana untuk menghubungi pacarnya. Begitu juga seorang ibu yang mengasihi anaknya, dia tidak akan tahan lama untuk ditinggal anaknya, dia selalu akan merindukan anaknya, selalu akan melihat bagaimana anaknya karena mencintainya. Nah, karena sudah mencintai, maka apapun akan dilakukan dan dihadapi, meskipun harus menderita berkorban, tetap dijalankan dengan sukacita dan senang demi Allah dalam Yesus Kristus yang dicintainya. Justru dalam penderitaan dan pengorbanan itu akan membawa sukacita, karena roh kemuliaan Allah ada dan tinggal dalam diri kita. Bagaimana Santo Petrus menasihatkan kepada kita, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu kamu. Jika kamu dinista karena nama Kristus, roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Kalau menderita karena Kristus adalah kemuliaan. Jangan sampai kita menderita karena hal-hal lain, dinista sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat. Ini tidak sesuai dengan ajaran Kristiani, karena ajaran Kristiani adalah ajaran kasih dan kebenaran yang sungguh ada dalam ketulusan hati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita akan melihat bagaimana dunia kita sekarang ini, bahwa orang-orang sekarang pasti tidak asing dengan apa yang diistilahkan dengan internet sebagai sarana komunikasi. Internet sebagai jejaring komunikasi sangat berpengaruh pada kehidupan itu sendiri, berpengaruh pada cara berpikir dan belajar. Kita semua, khususnya kaum muda, harus senantiasa mampu menyikapi dengan bijak, menyikapi dengan arif adanya kemajuan iptek dalam bidang komunikasi di era dunia digitalisasi internet ini. Bahwa agar perkembangan dunia maya internet ini sungguh menjadi alat, menjadi instrumen terwujudnya kehidupan manusia yang lebih bermartabat, semakin menguatkan iman untuk merindukan hubungan yang lebih akrab, lebih erat kepada yang transenden, kepada Tuhan dalam doa dan kepada sesama, sehingga semakin terwujud terbentuknya persekutuan hidup Kristiani yang disatukan oleh satu gembala yang baik, Kristus sebagai kepala yang penuh kasih di dalam kehidupan. Bahwa dengan dunia internet ini pula kita orang Kristiani harus mampu menunjukkan iman kita dan mewartakan kebenaran dalam kehidupan nyata, bahwa hanya dalam Kristus segala sesuatu memperoleh kepenuhan di dalam kehidupan kita yang mendambakan. Tadi bagaimana kita melihat dalam bacaan yang pertama, para rasul bersama Bunda Maria, Bunda Kristus dan wanita yang lain senantiasa
dalam menantikan kedatangan Roh Kudus bertekun bersatu padu bersama di dalam doa. Ini adalah sangat penting untuk supaya kita jangan tenggelam dalam keduniawian yang kadang-kadang justru menjerumuskan kita menjauhkan diri dari Allah. Dalam pewartaan iman akan kasih dan kebenaran ini, hendaknya kita mencontoh pola komunikasi yang dilakukan oleh Yesus sendiri kepada para muridnya, bahwa Yesus mendekati para murid dengan hati dan kasih, mau mendengar, berdialog dengan sikap lembut yang menggerakkan hati, lalu perlahan dengan sabar Yesus menuntun mengarahkan para murid kepada pemahaman misteri karya keselamatan yang terletak dan terlaksana dalam kebenaran eksistensi Yesus sendiri yang utama sebagai utusan Bapa. Kebenaran eksistensi Yesus merupakan jawaban yang utuh, yang penuh dan otentik bagi setiap orang, yang merupakan jawaban yang sungguh-sungguh mendambakan relasi persekutuan yang akrab dengan Allah dan sesamanya untuk mengarahkan pada pencapaian kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, penggunaan internet sebagai jejaring komunikasi sosial jangan sampai merosotkan pribadi manusia, kepribadian kita semua untuk bisa memanipulasi kebenaran dengan penuh emosional. Jangan sampai memonopoli pendapat orang lain dengan pendapat kita sendiri untuk kekuasaan, untuk bertindak curang dan kriminal, untuk menebar ancaman, membuat diri dan sesama terisolir dan terpecah belah. Ini tidak harus terjadi dalam kehidupan kita, sekali lagi karena kita orang Kristiani diajarkan dalam cinta kasih dan kebenaran, bahwa penggunaan internet sebagai sarana komunikasi dan informasi hendaknya jangan membuat manusia lupa akan realitas kebutuhan akan sapaan yang langsung antar pribadi dari hati ke hati. Ini sekarang jarang sekali kita lakukan dalam kehidupan, dalam dunia nyata yang saling harus menguatkan, yang saling meneguhkan perhatian yang penuh kasih satu dengan yang lain, yang tidak bisa diganti dengan dunia virtual. Internet itu sendiri adalah dunia maya yang justru bisa berkomunikasi jarak jauh tetapi tidak bisa mengenal secara pribadi dari hati ke hati di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, semoga pada peringatan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini kita semua mampu menyikapi sarana canggih internet sebagai jejaring komunikasi dan informasi dengan sikap yang arif, penuh tanggung jawab, keterbukaan dan kejujuran, sehingga kehidupan menjadi lebih positif dalam segala bidang, dalam iman dan harapan, dalam persekutuan dan kesatuan, dan dalam doa, supaya kita semakin mampu mengenal lebih dalam akan kebenaran Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan Yesus Kristus yang diutusnya untuk keselamatan dunia, memberikan kehidupan kekal bagi siapa yang sungguh mendambakannya di dalam karya keselamatan Allah, di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Itu tepat. Iya. Kenapa diam saja? Ya. Aneh ya. Baik, kalau begitu sekarang kita jangan diam saja, berdiri supaya sehat.